pelajari adalah yang pertama ada lingkungan makhluk hidup, kemudian yang kedua lingkungan abiotik, yang ketiga lingkungan biotik. Kalau yang interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem, kita akan belajar di pertemuan ini ada ekosistem, ada aliran energi dari geokimia, sama interaksi antar komponen ekosistem. Oke, langsung lanjut yang pertama. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Sudah kita bahas ya barusan ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap organisme. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar organisme. Jadi yang ada di sekitar organisme itu namanya lingkungan. Lingkungan makhluk hidup adalah ruang yang ditempati makhluk hidup. Contoh lingkungan itu macam-macam, ada lingkungan tanah, lingkungan air, dan lain-lain. Apapun dan dimanapun lingkungannya, faktor yang mempengaruhi organisme untuk menopang hidup itu dipengaruhi oleh benda hidup atau yang kita sebut biotik dan benda tak hidup yang disebut abiotik. Kita bahas sekarang lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu adalah lingkungan benda hidup. Contohnya itu apa? Ada hewan, tumbuhan, manusia juga. Interaksi antar organisme tersebut dapat menguntungkan bahkan merugikan. Contohnya apa? Mutu serangga pada bunga. Kalau serangga pada bunga itu interaksinya menguntungkan ya. Intervensi manusia seperti pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, dan lain-lain menjadi faktor yang paling berpengaruh pada lingkungan. Tadi kan lingkungan biotik itu kan adalah lingkungan benda hidup. Kalau lingkungan abiotik apa? Lingkungan abiotik itu adalah lingkungan benda tak hidup. Contohnya apa saja? Ada air, ada kondisi tanah, ada udara, ada cahaya matahari, dan lain-lain. Jenis tumbuhan yang hidup di suatu tempat bergantung pada faktor tak hidup atau abiotik. Contohnya tanaman kaktus itu, tahu tanaman kaktus kan? Tanaman kaktus itu biasanya dapat hidup di tempat yang kering dengan sinar matahari yang cukup, tanah berpasir dan kandungan air yang sedikit. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya seperti yang Ibu bilang kemarin, hari ini kita juga akan melakukan observasi lingkungan dan pengamatan ekosistem secara berkelompok. Kelompoknya seperti yang tadi sudah Ibu share, ada kelompok C1, C2, C3, kemudian C1, B2, B3, dan A1. Ini LKPD-nya tadi seperti yang Ibu katakan, kelompok A mengerjakan LKPD A. Tadi kelompok C1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk PPT ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1, hasilnya sudah sangat baik. Kelompok C1 ini mempresentasikan tentang hasil pengamatannya pada ekosistem laut. Yang perlu Ibu evaluasi di sini, hasil pengerjaannya sudah cukup baik, cara penyajiannya juga sudah cukup menarik. Tetapi di sini untuk soal nomor 4 ya, ini masih kurang lengkap soal nomor 4. Harusnya diberikan produsennya di sini apa? Ada produsennya di sini adalah fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan teri dimakan oleh ikan makarel dimakan ikan hiu kemudian dimakan oleh pengurai atau jamur di sini. Oke. Untuk selengkapnya sudah sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok C1. Ini adalah tadi presentasi dari Aisyah Zelia, ya beri tepuk tangan dulu untuk Aisyah Zelia. Hasil pengerjaannya sudah bagus. Kelompok B2 memilih untuk mempresentasikan dalam bentuk PPT. Tadi kelompok Kayla Zelia ini bilang yang kurang hanya nomor 5 ya. Kelompok B2 itu mendapatkan perintah untuk mengamati, melakukan observasi langsung di ekosistem yang ada di sekitar. Dan kelompok Zelia ini memilih ekosistem sawah. Untuk jawaban nomor 1, 2 sudah benar, nomor 3 sudah
Kemudian nomor 4 sudah benar, nomor 5 sudah benar, nomor 4 yang belum ya. Nomor 4 itu perintahnya adalah membuat jaring-jaring makanan dari ekosistem yang diamati. Di sini kelompok B1 mengamati tentang ekosistem sawah. Kalau ekosistem sawah biasanya jaring-jaring makanannya gimana? Ada yang tahu? Yes. Kalau di sawah biasanya ada tanaman apa? Sekarang sedang musim padi. Padi biasanya dimakan oleh keong. Kemudian keong biasanya dimakan oleh katak. Dan katak biasanya dimakan oleh ular. Dan ular biasanya dimakan oleh burung elang. Burung elang dimakan oleh pengurai. Itu adalah contoh jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem sawah. Untuk selanjutnya sudah baik. Di sini nomor 8 bukan interaksi herbivora ya, yang benar ada interaksi herbivori dalam penulisan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Untuk selanjutnya tadi yang ingin presentasi kelompoknya Maulidina ya. Kelompok Maulidina ingin presentasi menggunakan tulisan tangan. Oke, silakan untuk kelompok Maulidina dari kelompok A1. Tadi semua sudah mempresentasikan hasil dari pengamatan ekosistem dan observasi ekosistem yang ada di sekitar kalian masing-masing kan ya?